Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dwi Ananda dari Prodi PAI 5B Institut Agama Islam Al-Falah Asuniyah Kencang Jember. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh dosen Bapak Faisal Hakim MPDI. Di sini saya memilih tipe A, yaitu membuat judul sendiri sesuai dengan acuan RPS nomor 1, dan saya beri judul urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini adalah proses belajar mengajar untuk bagaimana kita memahami dan juga menjelaskan makna dari Al-Quran Hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan juga larangan yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Lalu kemudian adalah tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran Al-Hadis yaitu adalah agar peserta didik mampu untuk membaca, menulis, menghafal, mengartikan, dan juga memahami serta terampil dalam melaksanakan isi kandungan dalam Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya inti ketakwaan itu adalah berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Pembelajaran Al-Quran Hadis di sekolah juga memiliki 3 tujuan yang penting, yaitu yang pertama adalah knowing atau pengetahuan, yang mana peserta didik mengetahui setiap materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan atau doing, di mana peserta didik mampu membiasakan apa yang ia pelajari di sekolah tentang Al-Quran Hadis dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu pembiasaan atau being, di mana peserta didik mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebutuhan dan tidak bisa ditinggalkan. Lalu yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah pengertian Al-Quran menurut para ahli, lalu kemudian pengertian hadis, sunnah, khobar, hasar, dan hadis qudsi. Lalu yang selanjutnya adalah bukti keautentikan Al-Quran, isi pokok dalam Al-Quran, fungsi Al-Quran dalam kehidupan, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara mencari surat dan ayat dalam Al-Quran, dan yang terakhir adalah pembagian hadis dari segi kuantitas dan juga kualitasnya. Sedangkan urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu adalah pemahaman. Ya, yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah sumber nilai, yang ketiga adalah sumber motivasi, dan yang keempat adalah pengembangan, selanjutnya adalah perbaikan, dan selanjutnya adalah pencegahan dan pembiasaan. Lalu selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu adalah teacher center approach atau student center approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru, dan juga pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan yang berpusat pada guru adalah secara garis besar bahwasanya gurulah yang menjadi pengimplementasi dalam sebuah kegiatan belajar. Lalu yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini dilakukan dalam proses pembelajaran siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami sebuah materi pelajaran. Atas dasar inilah pendekatan ini memberikan peluang kepada siswa untuk bergerak, artinya yaitu agar mereka lebih leluasa dalam memahami materi pembelajaran Al-Quran Hadis.
Lalu kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa pendekatan pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu yang pertama adalah pendekatan ekspositori. Nah, pendekatan ini lebih kepada penyampaian informasi dari si guru ke peserta didik. Nah, misalkan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, umpamanya materi-materi yang memerlukan penjelasan berupa konsep Al-Quran seperti konsep wahyu, konsep asbabun nuzul, dan konsep-konsep ilmu Al-Quran yang lebih membutuhkan penjelasan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah pendekatan inquiry. Nah, istilah inquiry ini mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery atau problem solving dan reflective thinking. Nah, semua istilah ini sama dengan penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan peserta didik. Nah, jadi di sini siswa berpikir atau mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu itu tadi seperti problem solving. Nah, jadi akan dihadapkan oleh beberapa pertanyaan atau beberapa permasalahan, lalu si peserta didik ini akan mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan tujuan. Nah, setiap kegiatan pembelajaran harus ditetapkan tujuan materi yang ingin diberikan. Jadi setiap materi itu misalkan dalam pembelajaran Al-Quran hadis misalnya terdapat materi-materi yang ingin diajarkan terlebih dahulu oleh guru, maka guru harus menetapkan teknik, metode, dan juga tujuan materi tersebut diajarkan kepada peserta didik. Dan selanjutnya adalah pendekatan terstruktur. Nah, atas dasar bahwa Al-Quran Al-Hadis mempunyai kaidah-kaidah dan norma-norma dalam penulisan, baik dari segi penulisan, bahasa maupun membaca, maka dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dilakukan pendekatan terstruktur dalam menjelaskan materi-materi Al-Quran Hadis. Nah, contoh pendekatan ini misalnya Al-Quran Al-Hadis mempunyai ilmu tersendiri untuk menjelaskan materi membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh karena itulah penjelasan ilmu membaca Al-Quran dan hadis dijelaskan dengan terstruktur dari awal ilmu membaca Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan dalam pembelajaran agama Islam. Nah, pendekatan ini juga bisa diterapkan dalam pelajaran Al-Quran hadis. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pendekatan pengalaman, yang kedua adalah pendekatan pembiasaan, lalu kemudian pendekatan emosional, dan setelahnya adalah pendekatan rasional. Selanjutnya adalah pendekatan fungsional dan pendekatan keteladanan, dan juga pendekatan ini adalah beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran Al-Quran Al-Hadis. Pada intinya adalah ketika kita mengajar kepada materi pembelajaran Al-Quran hadis, maka kita harus melihat bagaimana pemahaman kita, bagaimana kita bisa mengerti isi kandungan Al-Quran hadis tersebut, lalu kemudian bagaimana keteladanan kita, bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari, sehingga kita bisa lebih lancar dan lebih santai dan lebih enjoy untuk memberikan pembelajaran serta materi-materi yang berhubungan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, maka dari itu jika ingin mengajar dengan baik, maka kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Nanti ketika itu sudah diperbaiki, maka peserta didik kita juga akan menjadi baik, karena guru adalah merupakan ruh yang pertama yang akan dicontoh oleh
peserta didik kita. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.